Puji Tuhan, semua doa kita sudah naik di hadapan Tuhan dan percaya Tuhan sudah dengar. Saya mengajak Anda melihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Jesus. Kita mau perhatikan di sini Matius 28. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu. Berarti sudah mau hampir hari Senin. Ya. Hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus itu. Dan ia tidak ada di situ, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku," murid-muridnya, dia memanggilnya menjadi saudara, "supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara, saya ingin Anda melihat lagi di Markus tentang kebangkitan Yesus. Markus 16 dari ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari yang pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata pada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Tadi di Matius tidak disebut nama Petrus. Tapi di Markus ini dia memperhatikan bahwa ada nama Petrus. Kemudian ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut.
Ya, dengan singkat mereka sampai ke semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saudara, kita melihat Yesus sangat memperhatikan Petrus karena Petrus sangat tergoncang karena hati Petrus. Saudara, hati Petrus sangat sedih karena itu yang saya katakan bahwa kadang-kadang mulut ini berbicara karena ketakutan, tapi sebenarnya hati Petrus mengasihi Tuhan. Tetapi Petrus karena ketakutan dia menyangkal Yesus, dia katakan tidak kenal. Tetapi saudara ingat baik-baik, Tuhan melihat hati. Maka Yesus melihat hati Petrus. Petrus memang banyak bicaranya rasanya sepertinya paling hebat, ya kan? Banyak sekali pertentangan gereja-gereja mengalami masa seperti ini, bahwa ada gereja berani bicara, ada gereja yang marah, ada gereja yang ngomong apa, yang lain tidak. Tapi saudara ingat, Yesus melihat hati. Yesus melihat hati. Bicara kita bisa teledor, bicara kita bisa salah, tetapi Yesus sangat tahu hati kita. Sebab itu Yesus di atas salib berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka sebenarnya tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk Petrus yang adalah muridnya yang paling dekat. Yesus berdoa di Taman Getsemani ke 10 murid, murid yang lain, 9 murid ditaruh, di bawah, dan 3 murid ikut dengan dia ke atas, termasuk Petrus. Dan kemudian Yesus juga melempar sepelemparan batu. Yesus juga berdoa sendiri. Kita sedang belajar bahwa ada doa sendiri, ada doa bertiga, kelompok yang sangat dekat. Tapi ada doa rame-rame, saudara. Ada doa yang bersama-sama begitu banyak. Tetapi kalau kita memperhatikan maka 3 tingkat ini, kita akan tahu doa Yesus yang paling dahsyat. Karena Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa ampuni mereka. Mereka yang tingkat kedua, termasuk Petrus bisa menyangkal Yesus. Yang ketiga mereka bubar. Tingkat yang dasar, yang paling bawah itu, yang masih banyak orang, mereka pada bingung, pada bubar. Petrus yang begitu, ngotot, bahkan pengen melihat sampai dekat airnya, ketahuan saudara, dan Petrus menyangkal. Ingat, kita memang kadang-kadang sepertinya berani, padahal kemudian pas diperhadapkan, diketemukan, takut. Saudara, ada hal menyangkal. Tapi sekali lagi, Yesus tahu persis siapa kami. Maka di atas kayu salib, dia sudah berdoa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu, mulut mereka dan hati mereka tidak sama. Mulut kita bisa berbeda, hati kita berbeda. Tapi Yesus melihat hati. Ingat waktu Daud mau terpilih, papanya mengasihi kakak-kakak Daud lebih dari Daud. Kakak-kakaknya dilihat keren, cakep, dan bisa bicara bagus, dan dia kasih sekolah dan kasih pelatihan tentara. Tetapi saudara, Daud yang hanya seorang, yang muda dan kemudian cuman bergaul dengan kambing domba 2-3 ekor punya papanya, dia jaga. Dia merawat, menjaga yang sederhana, yang kecil ini, tanpa bersekolah tinggi, tetapi dia menjaga dengan baik-baik, dan dengan hatinya dia menyembah Tuhan sambil dia menjaga kambing domba yang sedikit. Ingat, Tuhan tidak lihat jumlah yang banyak,
Tuhan tidak lihat orang yang punya hebat, yang banyak, yang kaya, yang keren, dan yang sekolah dan tingkat yang hebat. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan hati dari Daud, tunduk kepada papanya, dan dengan rendah hati Daud menjaga kambing domba yang sedikit itu dengan hati yang bersyukur. Sampai waktu saatnya tiba, maka Tuhan mengutus nabinya untuk pergi ke rumah bapaknya Daud. Dan bapaknya bilang, oh ada ini, kakaknya Daud yang hebat-hebat. Terus dia bilang, rasanya enggak tuh. Samuel bilang, enggak, ya. Nabi Samuel, rasanya enggak tuh. Bukan dia. Karena ada feeling di dalam rohnya, ada rasa di hatinya. Tuhan memberikan dia pengurapan seorang nabi. Dan kemudian dia tahu bukan dia. Waktu dia hampir saja mengurapi kakaknya Daud karena ganteng, tinggi, tegap, hampir dia berbuat salah seperti waktu kesalahan mengurapi Saul. Nah, karena Saul gagah. Nah, saudara, maka inilah yang kemudian Tuhan bilang, masih ada satu yang ada di padang gurun, yang ada di padang yang sedang mengembalakan kambing domba. Dan Samuel tanya, masih adakah anakmu? Mungkin kita menyembunyikan, kita hanya menampilkan yang hebat. Tetapi Tuhan paling tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan berbicara pada Samuel, masih ada. Dan kemudian Samuel berbicara pada bapaknya. Dan dibilang kepada bapak Daud, masih adakah anakmu? Akhirnya dia gak enak. Dia bilang, masih ada satu. Saudara, kalau tahu kita seperti yang anak yang tidak diperhatikan, atau sepertinya udah biarin aja, dia cuman bisa seperti itu karena dia anak yang paling bungsu, tidak boleh. Tapi saudara, mata Tuhan melihat. Dan apa yang Tuhan? Datanglah Daud dengan wajah kemerah-merahan, dan kemudian sepertinya sudah kepanasan karena menjaga kambing domba di panas matahari. Pasti Daud ini tidak akan kena corona karena dia selalu kena matahari. Nah saudara, apa yang jadi? Tuhan langsung bicara di hati Nabi Samuel, dialah orang yang kupilih. Saudara, kalau kita terus menjaga hati kita, kita terus dengan Tuhan, kita terus menyembah Tuhan, kita terus memuji Tuhan, kita tidak peduli, kita hanya memandang Tuhan saja. Hanya Dia yang mengampuni kita. Hanya Dia yang tidak melihat kelemahan daripada Petrus, yang bisa mengampuni Petrus dan semua orang-orang yang membunuh dia, menghakimi dia, meludahi dia, yang menombak dia, memakukan kaki dan tangannya, memakaikan, saudara, mahkota duri, lepaskan bajunya, dan mempermalukan dia, menghina dia, mengatai dia. Ingat baik-baik, ada mata Tuhan. Kalau Dia mengampuni dari surga, Dia tahu kita ini, Dia tahu siapa kita. Dia tahu bahwa Petrus hanya teledor. Dia tahu bahwa Petrus hatinya memiliki pertobatan. Dan Dia tahu Petrus sayang. Maka saudara, Tuhan katakan, bilang ke Petrus. Dia tidak bilang ke Yohanes, bilang ke Lukas yang dokter hebat. Kalau kita kan kita cari yang kaya, yang hebat, kita bilang ke dia. Kita nggak cari orang yang sudah menolak kita, yang sudah bicara bahwa tidak kenal kita, saudara. Tapi Yesus mencari orang yang merasa tertuduh, merasa bersalah.
Tetapi dia tidak bisa bicara lagi karena dia sudah melakukan. Dia minta pengampunan, dia menangis. Dia menangis, Tuhan saya bersalah. Ingat kalau kita datang, kita curahkan isi hati kita pada Tuhan. Tuhan bangkit, yang dia ingat bilang ke Petrus, Petrus yang bagi kita adalah orang yang jahat, bagi kita orang yang sok tahu, orang yang munafik, orang yang berbicara munafik, kenal bilang gak kenal. Saudara, seakan-akan seperti orang yang murtad, seperti orang yang berbuat sesuatu yang sangat tidak baik. Oh, Yesus sayang orang-orang yang bersalah. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Walaupun Petrus tidak lagi bisa bilang Tuhan, tapi Petrus yang disebut oleh Tuhan Yesus, nama Petrus. Ingat, kalau Yesus bangkit dan hanya nama Petrus yang diingat, bukankah Petrus mendapatkan sesuatu hal yang spesial di hati Tuhan, di mata Tuhan? Kelemahan Petrus sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Maka jangan takut datang pada Tuhan. Kita pernah melakukan yang salah, banyak melakukan yang salah. Ingat, Yesus mengasihi kita. Yesus bangkit, kubur kosong, tapi dia bilang ke Petrus, aku menantikan dia. Saudara, kalau kita melihat lagi, karena saya ingin Anda melihat, saudara. Ya, kita melihat di dalam Lukas apa yang spesial di Lukas. Saudara, kalau saya mengucapkan tentang pengampunan, saya merasakan betapa hancur hati. Suatu yang sangat-sangat harus dimiliki oleh semua orang yang bilang percaya pada Yesus, atau semua orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Nah, kita melihat lagi ada yang spesial. Iya, saya membaca lagi pada Anda tadi Matius, Markus, sekarang Lukas. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Lo tadi bilang seorang yang memakai baju berkilauan, ya. Jadi kalau kita lihat orang ini ngomong lain, yang ini ngomong lain, tidak usah dipedulikan, intinya sama. Nah, kita lihat ya, mereka sangat ketakutan dan mendudukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata pada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu. Sesungguhnya demikian Petrus bangun. Lihat, iya, banyak orang tidak percaya. Tetapi lihat, sesungguhnya demikian, pada nggak percaya, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu.
Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi. Kalau Anda perhatikan, Petrus, dia memiliki keseriusan. Karena Tuhan berkata nanti dia akan bangkit. Yang lain berpikir omong kosong. Dan yang lain tidak peduli sehingga tidak disebut nama-namanya. Murid Yesus 11 orang tidak disebut namanya. Tetapi Petrus ditulis di sini. Bahwa Petrus mulai berpikir karena Petrus bangkit dan lari cepat-cepat. Petrus adalah orang yang agresif, orang yang sangat serius. Tetapi dia punya kelemahan yang seperti itu. Nah, kita lihat di dalam Yohanes. Tapi Petrus yang menanggap dari ke-12 murid itu, Petrus yang cepat pergi untuk berjumpa, melihat apakah sesuatu itu nyata benar. Nah, kita melihat lagi di dalam Yohanes ayat 20. Pada hari pertama minggu itu, Yohanes pasal 20 ayat 1. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Kita dapatkan lagi satu nama. Kalau tadi berapa nama, tapi nama murid Yesus cuma satu yang disebut Petrus. Sekarang kita temukan ada satu nama yang tidak bareng-bareng perginya. Ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Ia dikasih Petrus berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Begitu semangatnya, dia kepengen berjumpa, dia kepengen mencari Yesus sekalipun itu hanya berupa tubuh jasad aja atau hanya tubuh biasa yang sudah meninggal. Dia datang membawa rempah-rempah, dia datang sendiri, bahkan di pagi-pagi benar. Anda lihat ayat 3, jadi Maria ini orang yang pertama. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada ayat 2 kita belum baca ya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasih Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan telah diambil orang dan kubur. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya. Dan berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Tetapi di ayat yang 1 dia cuma ngomong Petrus. Kenapa? Karena di sini sampai di dalam Petrus berpikir pun di dalam Lukas itu memperhatikan. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Itu melihat kain kafan terletak di tanah. Jadi yang satu sudah datang tapi dia tidak berani masuk ke dalam. Rupanya dia takut hantu. Nah saudara, Petrus masuk karena dia sudah berbuat salah dan dia juga mencintai sebenarnya Yesus. Kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan, tapi agak di samping di tempat yang lain dia sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain lebih dahulu sampai di kubur. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua muridnya. Mereka pulang, tapi ada satu Maria ini. Dia tetap di situ, Maria Magdalena.
Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Lihat, Tuhan menantikan orang-orang yang sabar menunggu Yesus. Makanya doa kita tidak boleh kita paksa Tuhan. Sekarang Tuhan, sekarang siapakah kita? Kita hanya minta waktu Tuhan dan kita menantikan seperti Maria ini. Saudara, Petrus Tuhan ingatkan. Yang kedua, ada Maria. Nah, Anda perhatikan di sini. Sambil menangis ia menyenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ingat, malaikat bicara. Dia melihat malaikat itu. Dan kemudian dia bertanya. Saudara yang sangat-sangat indah di sini ya. Malaikat itu bilang, "Mengapa kau menangis?" Saudara, kalau kita mencintai seseorang dan kita sangat intim dengan orang itu, kita sayang orang itu, kita menghormati dia karena dia adalah guru dan adalah Tuhan bagi Maria, menyelamatkan Maria. Maka Maria saat itu berasa bahwa dia tidak bisa membalas kasih Tuhan. Dia mau datang walaupun itu tinggal mayat. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini, dia berkata, "Tuanku telah diambil orang." Dia menangis karena tuannya telah diambil orang. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Betapa kasihnya kepada Tuhan. Nah, saudara, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, begitu indahnya. Begitu indahnya, saudara. Dia melihat malaikat. Dia melihat Yesus. Murid-murid yang lain melihat malaikat. Dan mendengar malaikat bilang. Tapi mereka tidak berjumpa Yesus. Tapi Maria yang menangis. Yang lain tidak menulis menangis, tapi Maria itu menangis, saudara. Maka disinilah ada sesuatu yang perlu kita hayati, bahwa ada Petrus yang menyesali, menangis dan menyesal. Tapi ada, saudara, Maria yang sampai datang, dan dia pagi-pagi banget datang, dan kemudian, saudara, dia berkata, "Tuhanku diambil orang." Tetapi waktu dia balik ke belakang, Yesus berdiri untuk Maria. Yesus berdiri untuk Maria. Kalau banyak orang nonton film Korea dan selalu mereka mencari film Korea dengan begitu indah yang diucapkan tentang cinta kasih, dan rasanya kalau saya baca ini, seakan-akan saya melihat ini lebih indah dari film Korea ini. Nah, saudara, coba Anda perhatikan ya. Sudah berkata, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Saudara, Yesus berbicara seakan-akan tidak mengerti. Karena apa? Dia ingin supaya mereka mengerti, Maria mengerti Yesus secara pribadinya. Dia harus peka bahwa itu Yesus, bahwa pelajaran Yesus akan bangkit. Dia harus percaya. Dan saudara, inilah yang sangat-sangat indah dikatakan itu adalah Yesus. Kata, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis?" Yesus masih ngomong lagi seperti malaikat itu, "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, betapa kasihnya kepada Tuhan. Saudara, kata Yesus kepadanya setelah Yesus memanggil namanya, artinya secara pribadi Yesus ngomong ke dia, "Maria." Dia baru sadar. Saudara, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Saudara, dia tahu firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes bahwa domba-domba itu kenal suara gembala. Domba-domba dengar suara gembala, peka dan tahu. Maka waktu dipanggil dia sedang balik, saudara, kembali melihat ke dalam kuburan. Sehingga waktu dia pikir ini hanya penjaga kuburan, maka dia balik lagi melihat kuburan dengan sedih. Maka Tuhan Yesus langsung panggil lagi dengan namanya. Pertama Tuhan panggil dia ibu, artinya Tuhan menghormati dia. Kedua Tuhan panggil namanya Maria, artinya Tuhan bersahabat dengan dia. Nah saudara, karena Tuhan tidak panggil jabatannya ibu, tapi Tuhan panggil Maria, artinya orang yang dekat dengan Tuhan. Maka saudara, di sini Maria berpaling dan berkata pada dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Seperti yang dikatakan, kalau kita ingat, dikatakan oleh Ruth, Naomi dan Ruth, waktu Naomi memanggil Ruth dan menyuruh Ruth kembali kepada keluarganya. Ruth bilang, "Tidak kemana engkau pergi, aku pergi. Allahmu adalah Allahku, Tuhanmu adalah Tuhanku." Maka saudara, karena Maria ini adalah orang yang setia dan sungguh menaruh Tuhan di hatinya yang luar biasa, sehingga dia adalah murid yang paling dikasihi. Murid yang mencintai, mengasihi gurunya, yang taat dan yang menurut apa yang gurunya katakan. Sehingga di sini dikatakan, saudara, "Pergilah kepada saudaraku, katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, sekali lagi, dua orang, Petrus, memiliki banyak masalah karena mulutnya. Tuhan pernah bilang pada Petrus punya urapan luar biasa, tetapi habis itu, karena Tuhan tanya, "Siapakah aku menurut kamu?" Dan Petrus bisa ngomong, "Kau Mesias." Petrus bisa ngomong. Nah saudara, dan Tuhan bilang, "Bukan kau itu, tetapi Bapakku yang berbicara, Bapakku yang." Tapi kemudian Petrus diusir setan. "Hai iblis, pergi." Dan kenapa Petrus membela, mau menolong Yesus, akan dengan kekuatannya dia akan melindungi Yesus. Dan Yesus bilang, "Pergi, aku cuma pikir hanya urusan daging yang kau pikir, bukan kehendak Allah yang kau pikir." Karena kehendak Allah, kita harus masuk dalam penderitaan dan harus mengikuti apa yang Tuhan suruh.
harus belajar penguasaan diri dan rendah hati. Nah saudara, akhirnya Petrus pun masih ada iblisnya, dan Tuhan mengampuni Petrus ya dalam kelemahannya. Tapi Maria seorang yang rendah hati, orang yang menyangka Yesus kasih dan Yesus tidak. Tapi wanita yang begitu setia, dia duluan datang, saudara. Dan kemudian dia tidak mau pulang sebelum dia berjumpa. Jadikan hidup kita seperti Maria. Maka mendapatkan pesan Tuhan. Tuhan berbicara pertama kali bukan pada Petrus tapi pada Maria. Bukan pada murid yang lain. Bukan pada murid yang bersandar di dada Yesus. Tetapi Maria. Ingat, Tuhan mencari pendoa-pendoa. Tuhan mencari orang yang terus setia dan terus bersiapan sampai menangis mencari Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan yang ini mencari mayat Tuhan aja sambil menangis. Dan orang pulang semua, dia tetap di situ. Kalau kita tetap setia sampai akhir, Tuhan katakan kalau kau setia sampai akhir, pasti kau diselamatkan. Dan Maria setia sampai akhir. Dan Tuhan berjumpa dengan Maria. Kalau kau terus berdoa seperti di kamar loteng Yerusalem, banyak yang pulang. Tapi yang tertinggal mereka dipenuhi Roh Kudus. Bentar lagi kita akan menantikan hari Pentakosta itu. Tapi ingat, nama Tuhan sudah diberikan bagi kita yang punya otoritas. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepada kita untuk suaranya dan menyatakan murid-muridnya. Para pendoa, kau akan mendengar dari Tuhan dan menyampaikan bahkan bisa menyampaikan kepada gembala, pada teman-teman, pada orang-orang yang akan pergi memberitakan firman. Karena pendoa yang setia dan selalu menantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan suara Tuhan. Dan Tuhan bilang, pergi, bilang kepada murid-murid. Saudara, kalau kita berdoa jangan sampai kita membatasi roh Allah. Ingat, Tuhan tidak bilang nanti berapa hari baru dicurahkan roh itu, tidak. Tapi dia bilang nantikan saja di kamar loteng Yerusalem sampai dicurahkan roh dari surga. Percaya saudara, nama Yesus dahsyat, janji firman dan kebenarannya dahsyat. Tapi kuasa Roh Kudus, dia katakan aku pergi, aku berikan Roh Kudus kepadamu. Nantikan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan dengan 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem. Dan Anda dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi kadang-kadang kita masih memakai kebenaran dunia, tidak janji Tuhan. Maka teruslah kita bersihkan hati kita selama masa corona ini. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita cari, menantikan seperti Maria ini. Sampai kita dapat suara Tuhan untuk kita diutus pergi. Teruslah berdoa. Jangan bosan berdoa. Sampai Tuhan datang dan memberkati kita dan menjawab doa kita. Sehingga Maria tidak menangis lagi. Kita pasti diberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan kebenaran firman yang sudah disampaikan. Bawa kami Tuhan supaya kami bisa menjadi utusan-utusan Tuhan seperti Maria. Menyampaikan kepada murid-murid Yesus. Sehingga murid-murid Yesus bisa berjumpa dengan Tuhan kembali. Bapa, kami percaya Tuhan. Bahwa para pendoa dan orang yang menantikan terus berdoa. Tuhan bisa mendengar suaramu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat. Untuk diutus oleh Tuhan.
untuk pergi kepada murid-murid untuk menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih Pak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang sudah bersama dari pujian sampai saat ini, mereka mendapatkan Tuhan kekuatan, berkat, penghiburan, kesembuhan, dan karunia-karunia roh yang lain. Dan mereka bisa mendengar dari Tuhan, melihat Engkau Tuhan seperti Maria. Tuhan, berkati Tuhan. Kalau mereka akan pulang ke rumah masing-masing atau ke kamar tidur mereka Tuhan. Tuhan sertai tiba di rumah dengan selamat. Dan mereka bisa istirahat Tuhan. Tuhan, di saat kami beristirahat malam hari, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu di waktu tidur sesuai dengan firman. Dan waktu mereka bangun, mereka lihat hidup mereka berbahagia, penuh sukacita. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan membuat semua yang retak menjadi baik kembali. Semua yang mereka rasa susah tidak susah lagi. Mereka mau mendapatkan pekerjaan, Tuhan memberkati mereka. Mereka membutuhkan modal kerja, Tuhan berkati mereka Tuhan. Yang Tuhan mau Tuhan untuk lebih lagi Tuhan Yesus dekat dengan Engkau. Mereka akan mengalami suatu lawatan-Mu Tuhan, lebih intim lagi dengan Engkau. Dan Tuhan, Engkau memberikan karunia Roh Kudus Tuhan. Berkati Tuhan semuanya Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Adalah cinta kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, persekutuan yang manis, yang indah, yang erat, bahkan yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, duta besar kerajaan Allah, utusan-utusan-Mu, hamba-hamba-Mu yang rendah hati Tuhan. Terima kasih. Kami terima semua berkat dan janji Allah. Percepatan berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kesembuhan terjadi di negara dan bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.